Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 IPS kelas 9D akan mempresentasikan mengenai perkembangan politik, perkembangan ekonomi, dan kehidupan masyarakat di masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Anggota kelompok kami, Nafis Alfia Fijratullah, absen 22, Nashwali Fialuswandi, absen 23, Katrunada Sarajihan Pahlevi, absen 24, Kuina Mainesa, absen 25, Rehan Alfa Ramadan, absen 26, dan Reja Maulana, absen 27. Yang pertama, perkembangan politik akan dijelaskan oleh Nafis. Pasca peristiwa G30 SPKI, situasi politik di Indonesia menjadi tidak stabil dan situasi ekonomi terus memburuk. Hal itu memicu rakyat dan mahasiswa membentuk Front Pancasila yang melakukan aksi-aksi demonstrasi pemerintah untuk memperbaiki situasi. Kemudian pada tanggal 12 Januari 1966, Front Pancasila mengajukan 3 tuntutan rakyat atau tritura. Isi tritura tersebut yaitu: 1. Bubarkan PKI. 2. Bersihkan kabinet Wikor dari unsur-unsur gerakan 30 September. 3. Turunkan harga barang. Tuntutan-tuntutan tersebut ditolak oleh pemerintah dan pada 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengadakan perubahan kabinet Wikora menjadi kabinet 100 menteri dengan tujuan untuk memenangkan rakyat. Namun pada 24 Februari 1966, rakyat menolak kabinet karena masih ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI dan melanjutkan demonstrasi di jalan-jalan menuju Istana Merdeka sebagai bentuk penolakan. Krisis politik semakin memuncak ketika ada mahasiswa yang gugur saat melakukan aksi demonstrasi. Untuk memulihkan keadaan, Presiden Soekarno mengeluarkan surat pemerintah pada tanggal 11 Maret 1966 kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Pasca menerima Super Semar, Soeharto mulai membubarkan PKI dan orbasnya terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966, menyuruhkan kepada pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah pada tanggal 18 Maret 1966, menahan 15 menteri yang diduga terlibat G30 SPKI, memperbarui kabinet, dan membersihkan sejumlah lembaga negara dari unsur PKI. Pada tanggal 12 Maret 1967, Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Kemudian pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Lalu dimulailah masa pemerintahan Orde Baru. Pemerintah saat itu mulai melakukan penataan stabilitas politik dengan: 1. Pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas aktif, yang ditandai dengan dikeluarkannya sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. 2. Pemulihan hubungan dengan Malaysia dengan ditandatangani Persetujuan Pemulihan Hubungan Indonesia-Malaysia di Jakarta pada 11 Agustus 1966. 3. Kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966 dikarenakan pemerintah menyadari banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota PBB. 4. Ikut memprakarsai pembentukan ASEAN dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Lalu, pemerintah melaksanakan program Dui Fungsi ABRI, di mana ABRI memiliki peran sebagai pusat kekuatan militer sekaligus sebagai kekuatan sosial yang membantu pembangunan nasional. Oleh karena itu, ABRI diizinkan memegang jabatan di pemerintahan. Namun, Dui Fungsi ABRI dihapuskan setelah masa Orde Baru berakhir. Sebagai upaya penataan stabilitas politik dan mengatasi ketegangan politik, pada tahun 1973, pemerintah Orde Baru memutuskan untuk melakukan fusi atau penggabungan partai politik. PPP fusi dengan NU, Permusi, PSII, dan Perti. PDI fusi dengan PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Sementara Partai Golongan Karya atau Golkar tidak fusi dengan partai manapun. Selama periode pemerintahan Orde Baru, berhasil dilakukan 6 kali pemilihan umum, yaitu pada 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
Pada pemilu-pemilu tersebut, Partai Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu, disebabkan oleh pengerahan kekuatan-kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar. Pada tahun 1978, pemerintah menyelenggarakan penataran P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila pada semua lapisan masyarakat. Gagasan terkait P4 dikemukakan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 12 April 1976. Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, karena banyaknya penyimpangan yang terjadi, penerapan P4 pun mengalami kegagalan. Kedua, perkembangan ekonomi akan dijelaskan oleh Katrunada. Pada masa awal Orde Baru, tingkat inflasi mencapai 650%. Untuk menekan tingginya inflasi, maka perlu dilakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi maksudnya pengendalian inflasi supaya harga-harga tidak melonjak terus secara cepat. Sementara rehabilitasi maksudnya rehabilitasi fisik terhadap sarana-prasarana dan alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan. Setelah inflasi berhasil ditekan, pemerintah mulai merumuskan dasar sistem ekonomi jangka panjang yang dituangkan dalam program yang disebut Pelita atau Pembangunan 5 tahun. Kemudian pada Pelita 3 diwujudkan Pedoman Pembangunan Nasional yaitu Trilogi Pembangunan dan 8 jalur pemerataan. Program Pelita 1 dimulai pada 1 April 1969 sampai 1 Maret 1974 yang berfokus pada sektor pertanian dan program transmigrasi. Pelita 2 dimulai pada 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979 yang berfokus kepada pertanian dan pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku untuk industri. Pelita 3 dimulai pada 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984 yang meningkatkan produksi pangan dan produksi bahan mentah menjadi bahan jadi. Pelita 4 dimulai pada 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989 dengan berfokus pada pencapaian swasembada pangan dan menghasilkan mesin industri sendiri. Pelita 5 adalah akhir dari pembangunan jangka panjang tahap pertama yang dimulai pada 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994 dengan mempertahankan swasembada pangan serta meningkatkan hasil pertanian lainnya. Pelita 6 merupakan awal pembangunan jangka panjang tahap kedua yang berfokus pada sektor pertanian dan industri yang didukung oleh perkembangan teknologi. Seharusnya Pelita 6 dilaksanakan mulai tanggal 1 April 1994 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 1999. Namun, mulai tahun 1997, Indonesia dilanda krisis keuangan, krisis ekonomi, hingga politik sehingga Pelita 6 tidak dilanjutkan. Selanjutnya, nomor 3 yaitu kehidupan masyarakat akan dibahas oleh Kuina. Orde Baru melaksanakan beberapa program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 1. Transmigrasi yang dilakukan untuk meratakan persebaran penduduk dengan memindahkan penduduk yang terkonsentrasi di Pulau Jawa ke pulau lainnya seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua. 2. Program keluarga berencana yang dilaksanakan untuk pengendalian pertumbuhan penduduk dengan maksud meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraannya. 3. Dibangunnya pusat kesehatan masyarakat dan pos pelayanan terpadu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Dilaksanakan program-program tersebut membuahkan hasil diantaranya 1. Penurunan angka kemiskinan 2. Penurunan angka kematian bayi 3. Peningkatan partisipasi pendidikan dasar. Pendidikan pada masa Orde Baru lebih diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Hal itu didukung oleh beberapa program pendidikan yaitu 1. Instruksi Presiden Pendidikan Dasar
Adanya instruksi presiden ini membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat. Tercatat pada periode 1993 atau 1994 hampir 150.000 unit SD Impres telah dibangun. 2. Program pemberantasan buta huruf yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1978. 3. Program wajib belajar yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1984. 4. Program gerakan orang tua asuh. Pada masa Orde Baru, usaha peningkatan dan pengembangan kebudayaan diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, dilakukan pembinaan dan pengembangan seni secara luas melalui seni, kursus seni, organisasi seni, dan wadah-wadah kegiatan seni lainnya. Selain itu, dilakukan pula upaya penyelamatan, pemeliharaan, dan penelitian warga sejarah budaya nasional yang diwujudkan dengan menginventarisasi peninggalan purbakala yang meliputi 1.165 situs purbakala dan rehabilitasi serta perluasan museum. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.